Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah Hadis Ahkam Muamalah pertemuan pertama ini akan membahas mengenai hadis tentang gadai, atau dalam muamalah gadai ini disebut dengan rohan. Mengenai hadis tentang gadai ini banyak kita temukan pada kitab-kitab hadis ahkam. Namun pada materi kali ini diambil salah satunya saja, yaitu yang dijadikan sebagai hadis utama yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab hadisnya nomor 3059. Adapun redaksinya yaitu haddatsana Hannadun an Ibnil Mubarak an Zakaria an Sya'bi an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala labanud darri yuhlabu binafaqatihi idza kana marhunan wadh-dhahru yurkabu binafaqatihi idza kana marhunan wa 'alal ladzi yarkabu wa yahlibun nafaqatu qala Abu Dawud wa huwa indana sahihun. Telah menceritakan kepada kami Hannad dari Ibnu Al-Mubarak, dari Zakaria, dari Asy-Sya'bi, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, jika digadaikan maka susu hewan boleh diperah sesuai dengan nafkah yang diberikan kepada hewan tersebut, dan punggung hewan boleh dinaiki. Orang yang menaiki dan memerah wajib memberikan nafkahnya. Abu Daud berkata, menurut kami hadis ini lebih sahih. Untuk memperkuat hadis utama di atas, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab hadisnya nomor 2329. Adapun redaksinya, haddatsana Muhammad bin Muqatil akhbarana Abdullah akhbarana Zakaria an Sya'bi an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahnu yurkabu binafaqatihi idza kana marhunan wa labanud darri yushrabu binafaqatihi idza kana marhunan wa 'alal ladzi yarkabu wa yashrabun nafaqatu. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil, telah mengabarkan kepada kami Abdullah, telah mengabarkan kepada kami Zakaria dari Asy-Sya'bi, dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hewan boleh dikendarai jika digadaikan dengan pembayaran tertentu. Susu hewan juga boleh diminum bila digadaikan dengan pembayaran tertentu. Dan terhadap orang yang mengendarai dan meminum susunya, itu wajib untuk membayarnya. Hadis penguat yang kedua untuk memperkuat hadis utama di atas, ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab hadisnya 2431. Adapun redaksinya yaitu haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibata haddatsana Waqi'un an Zakaria an Sya'bi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dhahru yurkabu idza kana marhunan wa labanud darri yushrabu idza kana marhunan wa 'alal ladzi yarkabu wa yashrabu nafaqatuhu. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Waqi dari Zakaria, dari Asy-Sya'bi, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, punggung kendaraan boleh dinaiki jika tergadai, susu boleh diminum jika tergadai, dan bagi orang yang menaiki dan meminum itu wajib memberikan nafkahnya atau biaya perawatan. Kemudian hadis penguat yang ketiga untuk memperkuat hadis utama di atas, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab hadisnya nomor 2328. Adapun redaksinya yaitu haddatsana Abu Nuaim haddatsana Zakaria an Amir an Abi Hurairah radhiyallahu an
anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulur rahnu yurkabu binafaqatihi wa yushrabu labanud darri idza kana marhunan. Telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim, telah menceritakan kepada kami Zakaria dari Amir, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesuatu atau hewan yang digadaikan itu boleh dikendarai untuk dimanfaatkan. Begitu juga susu hewan itu boleh diminum bila digadaikan. Kemudian hadis penguat yang terakhir untuk memperkuat hadis utama di atas, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab hadisnya nomor 9729. Adapun redaksinya yaitu haddatsana Yahya an Zakaria qala haddatsani Amir an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dhahru yurkabu binafaqatin idza kana marhunan wa yushrabu labanud darri idza kana marhunan wa 'alal ladzi yashrabu wa yarkabu nafaqatuhu. Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Zakaria, dia berkata, telah menceritakan kepadaku Amir dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, binatang tunggangan yang digadaikan boleh ditunggangi karena nafkah yang ia berikan. Jika binatang yang mempunyai susu digadaikan, maka itu boleh diminum susunya. Orang yang menunggangi dan yang meminum susunya itu wajib memberikan nafkahnya atau biaya perawatannya. Dari hadis-hadis yang telah diterangkan di atas, maka selanjutnya adalah penjabaran. Untuk menjabarkan hadis tersebut, yang pertama kita ambil dari segi mufradatnya atau kosakata. Nah, kosakata yang dapat kita ambil yang pertama yaitu kata marhun. Marhun ini adalah barang gadai. Dalam muamalah, barang gadai ini termasuk ke dalam salah satu rukun gadai, yaitu maqud alaih atau objek gadai. Kemudian kata yang kedua adalah kata yarkabu, artinya adalah bisa dinaiki atau bisa dimanfaatkan. Kata yang ketiga yaitu nafaqatuhu, artinya adalah menafkahi barang gadai itu. Maksud dari menafkahi barang gadai itu adalah memberikan biaya perawatan terhadap barang yang telah dimanfaatkan pada akad gadai. Kemudian wa'alal ladzi, yaitu dan wajib atasnya orang yang menunggangi. Artinya seseorang yang telah memanfaatkan barang gadai maka dia wajib untuk memberikan biaya perawatan. Pembahasan yang kedua dari hadis-hadis yang telah diterangkan di atas yaitu mengenai asbabul wurudnya atau latar belakang dari hadis tersebut. Pembahasan hadis di atas itu mengenai barang gadaian yang hendaklah ditunggangi dengan syarat memberi nafkah, dan air susu dari hewan yang menyusui itu juga boleh diminum apabila digadaikan. Dan sesungguhnya Al-Bukhari telah menyimpulkan dari dua hadis tersebut bahwasanya pemanfaatan barang gadai yaitu adalah seukuran dengan apa yang dinafkahkan oleh orang yang menerima penggadaian tersebut terhadap barang tadi. Dan dia mengisyaratkan bahwasanya makna ini juga telah diriwayatkan oleh Mughirah bin Muqsim dari Ibrahim An-Nakhai, di mana Imam Al-Bukhari berkata setelah pendahuluannya. Mughirah berkata kepada Ibrahim, hewan yang hilang itu dapat ditunggangi sesuai dengan kadar nafkah yang diberikan kepadanya dan juga dapat diperah susunya. Sedangkan hewan gadaian adalah seperti itu juga. Jika kita contohkan pada zaman sekarang, ketika seseorang menggadaikan sawahnya kepada orang lain, maka orang lain tersebut boleh memanfaatkan dari sawah tersebut asalkan diberikan nafkahnya atau dirawat. Jangan sampai barang tersebut atau sawah tersebut menjadi rusak ataupun hilang. Kemudian jika dari perawatan atau pengelolaan sawah oleh orang lain tersebut menghasilkan berupa padi, maka padinya ini boleh diambil.
Pembahasan yang ketiga untuk penjabaran hadis di atas yaitu mengenai status hadisnya. Adapun status hadis dari hadis-hadis di atas yaitu dari segi kuantitas hadis ini termasuk ke dalam hadis yang masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang pada tingkatan perawinya ini diriwayatkan oleh 3 perawi atau lebih, tapi masih di bawah batas mutawatir. Kemudian yang kedua mengenai kualitas hadisnya. Adapun kualitas hadis di atas yaitu termasuk ke dalam hadis yang sahih. Adapun dari segi matan, bahwa matan hadis yang utama ini menerangkan bahwa orang yang menaiki dan memerah susu dari hewan yang tergadai ini wajib untuk menafkahinya. Sedangkan matan dari hadis penguat yang lain ini menerangkan bahwa orang yang menaiki dan memerah susu dari hewan yang tergadai wajib untuk membayarnya. Maksudnya adalah setiap orang yang memanfaatkan barang gadai, maka dia wajib untuk memelihara, merawat dari barang gadai tersebut. Jika kita simpulkan dari penjabaran hadis di atas, bahwasanya dibolehkan bagi orang yang menerima gadaian untuk memanfaatkan barang gadaian tersebut sesuai dengan kadar nafkah yang dia berikan kepada barang tersebut tanpa lebih. Dan bahwasanya pemanfaatan orang yang menerima gadaian terhadap barang gadaian yang sesuai dengan kadar nafkah yang dia berikan tersebut itu bukanlah termasuk ke dalam akad riba. Ya, kerusakan di dalam gadai itu ditanggung oleh orang yang menggadaikan menurut Imam Syafi'i. Hak orang yang menggadaikan itu tidak gugur dengan sebab rusaknya barang tersebut. Artinya, orang yang menggadaikan barangnya ini harus dia terima kembali sama persis seperti keadaan dia memberikan barang tersebut kepada si penggadai.